Selamat siang, saya atas nama Elensia Nandeku dari kelas 3 IPA 2 mau mempresentasikan hasil UAS teori pembangunan dengan bunyi soal nomor 1. Jelaskan misi inti dari paradigma teori-teori pembangunan. Inti dari paradigma teori-teori pembangunan ada 5. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi adalah proses dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi pada perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan itu dari sudut negara dunia ketiga. Ketergantungan yang dimaksud adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri. Sebagai satu kelompok teori ini bisa disebut teori tentang pembangunan, yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. Yang keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Teori pembangunan yang kelima adalah teori pembangunan manusia, merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Nomor 2, pendapat serta contoh tentang strategi setelah pandemi COVID-19 di era new normal di beberapa bidang. Yang pertama, pembangunan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, suatu proses kenaikan pendapat total atau pendapat per kapitanya dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendaftaran bagi penduduk suatu negara. Yang kedua, pembangunan di bidang pembangunan. Di bidang politik pembangunan ini bagian dari pembangunan nasional, di mana pembangunan itu ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Yang ketiga, di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan ini ditunjukkan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan kerukunan antara umat beragama. Yang kelima, pembangunan di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ini, pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, yaitu dengan cara menggenerasikan aktivitas manusia dengan sumber daya untuk menopangnya. Nomor 3, bagaimana strategi pembangunan dan paradigma people.
Strategi pembangunan dan paradigma people ini yang pertama diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan ekologi lingkungan di masyarakat yang berlandasan ekonomi manusia yang menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusat kepada masyarakat ataupun di lingkungannya. Lingkungan adalah kehidupan masyarakat. Jadi paradigma pembangunan ini dikenal sebagai pembangunan berwawasan. Pembangunan berwawasan itu maksudnya pembangunan haruslah rakyat yang menjadi pusat dan proses pembangunan harus mementingkan semua pihak. Yang kedua, bagaimana caranya seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di atas, pembangunan itu harus berpusat pada masyarakat yang mengidentifikasikan kebutuhan praktis dan strategis melalui pembangunan atau penguatan, di mana masyarakat itu harus melakukan kategori kebutuhan praktik dan strategis. Masyarakat juga harus menghindari bagi perubahan karena perubahan jangka pendek belum menjamin jangka panjang dan perubahan kebutuhan praktis masyarakat. Permasalahan lain yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan yang harus dilakukan masyarakat itu adalah tidak mengakses maupun dimiliki oleh masyarakat yang kekurangan pengetahuan dan fasilitas yang terkait dalam pembangunan. Demikian hasil UAS teori pembangunan. Selamat siang. Terima kasih.